Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran saya Nandita Muhammad Rizal dengan nomor NPM saya 020424111137. Saya mahasiswi program studi manajemen Universitas Hairun. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik penting yang bertema mampu menggunakan analisis biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih mengetahui serius tentang satu topik ini yang sering banget bikin pusing para pemimpin bisnis, yaitu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan dengan data keuangan. Mungkin di antara kita pernah mengalami hal seperti udah punya laporan laba rugi setebal novel, angkanya lengkap tapi kok pas mengambil keputusan malah menyesal di kemudian hari. Atau kita ragu-ragu, ini kan biaya yang udah keluar besar, masa diabaikan? Nah, dari situlah saya belajar bahwa tidak semua biaya itu penting saat kita mau mengambil keputusan. Ada yang harus dilihat, ada yang wajib diabaikan, dan di materi ini akan membantu kita menyaring informasi finansial yang benar-benar relevan. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, di slide pertama ini teman-teman bisa lihat analisis biaya relevan, yaitu kerangka kerja taktis untuk keputusan bisnis yang lebih menguntungkan. Panduan eksekutif untuk menyaring informasi finansial. Next, di slide kedua ini kita membahas mengapa pemimpin bisnis sering salah mengambil keputusan karena mereka melihat ke belakang bukan ke depan. Di sini teman-teman bisa lihat sang cost fallacy memasukkan biaya masa lalu yang tidak bisa diubah ke dalam perhitungan masa depan. Sedangkan di sini ilusi biaya tetap menganggap semua alokasi biaya umum perusahaan relevan dengan keputusan taktis yang spesifik. Untuk membuat keputusan yang tepat, teman-teman harus tahu biaya mana yang harus diabaikan. Next ke slide selanjutnya, di sini bisa dilihat ada lensa biaya relevan, yaitu dua syarat mutlak. Yang pertama terjadi di masa depan, yaitu biaya yang belum dikeluarkan. Dan biaya yang relevan berbeda antara alternatif, jumlahnya tidak sama untuk setiap pilihan. Nah, sebuah pengeluaran hanya relevan jika memenuhi kedua syarat ini. Jika sudah terjadi di masa lalu, abaikan. Jika jumlahnya sama, apapun pilihan Anda tetap abaikan. Next, di slide selanjutnya teman-teman bisa lihat ada matriks diagnosis pisahkan sinyal dari kebisingan. Teman-teman bisa lihat ada opportunity cost yang dimana pendapatan yang hilang dari alternatif terbaik ini merupakan relevan. Selanjutnya biaya variabel yang dimana berubah sesuai volume aktivitas ini juga termasuk relevan. Dan biaya tetap khusus, biaya tetap yang hilang jika proyek dihentikan ini juga termasuk relevan. Dan ada biaya tenggelam atau sunk cost yaitu uang yang sudah terlanjur dihabiskan ini tidak relevan. Dan biaya tetap umum yang merupakan sewa kantor pusat, gaji direktur utama. Ini tidak relevan. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada kerangka filter data keuangan, yang dimana semua data keuangan masuk, yaitu laporan laba rugi tradisional yang penuh dengan ratusan baris biaya. Filter yang pertama yaitu eliminasi biaya masa lalu. Kita harus saring dan buang semua sunk cost. Dan yang filter yang kedua, eliminasi biaya masa depan yang identik, yaitu saring biaya yang nominalnya sama di semua opsi. Dan intisari biaya relevan yang dimana hanya data inti yang murni untuk dasar keputusan yang secara strategis. Next, ada skenario pertama, yaitu membuat sendiri versus membeli dari luar. Perusahaan butuh komponen X, apakah lebih murah memproduksi sendiri atau outsourcing, yang dimana membuat yaitu fokus pada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dan yang kedua ini ada opportunity cost, yaitu keuntungan yang hilang jika kapasitas pabrik dipakai untuk komponen ini. Dan di sebelah sini ada membeli, fokus pada harga beli dari supplier dan biaya pengiriman. Abaikan penyusutan mesin lama dan alokasi overhead tetap yang akan terus berjalan apapun keputusan Anda. Jadi apapun keputusan Anda tetap abaikan.
Next ke slide selanjutnya, ada skenario 2, menerima pesanan khusus. Yang dimana klien meminta diskon besar-besaran untuk pesanan sekali waktu. Ini kira-kira diterima atau ditolak. Nah, teman-teman bisa lihat dari slide ini, yang dimana kapasitas menganggur ini area pesanan khusus, hanya biaya variabel yang relevan di sini. Dan yang di sini ada penjualan reguler, biaya tetap perusahaan sudah tertutup penuh oleh penjualan reguler di zona ini. Dan terima pesanan jika harga penawaran tambahan biaya variabel. Jangan bebankan biaya tetap historis pada pesanan ini. Next, ke slide selanjutnya, ada skenario 3, yang dimana mempertahankan atau menghentikan segmen. Sudah divisi atau lini produk terlihat rugi di laporan akuntansi. Kira-kira harus segera ditutup atau tidak? Nah, teman-teman bisa lihat dari slide ini, yang Anda perlu hilangkan jika ada di situasi ini yaitu margin kontribusi dari lini tersebut, yang dimana pendapatan minus biaya variabel, dan yang perlu Anda selamatkan biaya tetap khusus yang langsung lenyap jika divisi tutup. Contoh misalnya gaji manajer divisi tersebut dan biaya iklan yang spesifik. Nah, jangan tertipu oleh alokasi biaya kantor pusat. Biaya itu tidak akan hilang, hanya akan dilempahkan ke divisi lain yang tersisa. Next, ke slide selanjutnya, ada skenario 4, menjual langsung atau memproses lanjut. Ada joint cost atau biaya bersama, abaikan biaya ini, sudah terjadi dan tenggelam. Dan di sini bisa dilihat jika barang pada titik pemisahan dapat uang cepat tanpa biaya ekstra, dan ada mendapatkan tambahan nilai jual, seperti jual premium. Nah, titik pemisahannya tuh ada di sini. Keluarkan tambahan biaya proses lebih lanjut jika tambahan harga jual di tambahan biaya pemrosesan. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Di titik buta, jangan lupakan faktor kualitatif. Angka di atas kertas bukanlah segalanya. Selalu pertimbangkan dampak tak kasat mata. Seperti moral karyawan, apa dampak psikologis dari menutup sebuah divisi terhadap produktivitas karyawan yang tersisa? Dan kualitas keandalan, apakah supplier luar memiliki standar kualitas setinggi pabrik Anda sendiri? Dan reaksi pelanggan reguler, jika Anda menerima pesanan tersebut, khusus yang sangat murah, akankah pelanggan lama marah dan menuntut harga yang sama? Nah, next ke slide selanjutnya, di sini ada cetak biru keputusan final. Langkah yang pertama, identifikasi alternatif. Kumpulkan semua opsi yang mungkin. Langkah kedua, eliminasi kebisingan, karet sangkut, dan biaya masa depan yang identik. Langkah ketiga, kalkulasi biaya relevan. Hitung total biaya tersisa untuk setiap opsi. Dan yang langkah yang keempat, uji kualitatif. Timbang kapasitas moral dan kualitas. Dan yang langkah yang kelima, pilih alternatif. Langkah yang kelima, eksekusi dan pilih alternatif dengan keuntungan finansial tertinggi dan resiko kualitatif terendah. Next, ada 3 pilar pengambilan keputusan yang secara strategis. Yang pertama, masa lalu sudah selesai. Biaya tenggelam sang kos tidak bisa dikembalikan. Jangan biarkan masa lalu menyandera keputusan masa depan Anda. Yang kedua, cari perbedaannya. Jika sebuah biaya nominalnya akan tetap sama apapun jalan yang Anda pilih, maka biaya itu sepenuhnya tidak relevan. Langkah yang ketiga, waspadai titik buta. Analisis kuantitatif adalah kompas Anda, namun faktor kualitatif adalah peta medanya. Gunakan keduanya. Di slide terakhir ini, membahas 3 pilar pengambilan keputusan strategis. Terkait materi ini, saya harap teman-teman sudah lihat bahwa menjadi pemimpin yang baik itu bukan soal punya data yang sebanyak-banyaknya, tapi soal kemampuan menyaring mana yang relevan, mana yang hanya kebisingan. Jadi, mulai hari ini kalau ada rapat mau mengambil keputusan strategis, tanyakan pada tim, apakah ini sangkos yang harus kita abaikan? Atau apakah biaya ini akan berbeda jika kita pilih opsi lain? Atau apa faktor kualitatif yang mungkin terlewat? Nah, dengan begitu, saya yakin kita akan mengambil keputusan yang lebih tajam, lebih menguntungkan, dan tentunya lebih berani. Nah,
Sekian video presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.